Gitu. Saya menggambarkannya seperti anak kecil, anak bapak ibu kalau masih kecil, dia lagi main sama teman-temannya di rumah, sama teman-temannya ibu panggil karena menjelang maghrib. Le, pulang, mandi. Apa jawabannya bu? Pusing. Entar pak, entar bu. Kalau anak bapak ibu begitu, selamat. Itu tanda dia normal. Kalau dia langsung pulang, langsung mandi, pasti bapaknya komandan security. Kata Mihaly Csikszentmihalyi, itulah fenomena flow. Ya, jadi kalau orang itu bahagia pak, dia merasa asyik sampai lupa waktu. Ya babung ya, itu tanda orang stay itu kayak begitu pak. Dia mengalami fenomena flow. Yang ketiga bapak ibu, strive. Strive itu orangnya itu berlimpah sumber daya. Energinya itu rasanya tidak ada habis-habisnya. Apapun profesi yang bapak ibu geluti. Termasuk hari ini saya isi di Pak Eko, nanti nggak bisa sampai selesai karena jam 4 sudah ada jadwal ngisi pengajian. Nah maka bapak ibu strive ini pak, dia mengerjakan yang wajib pak, yang tugas pokoknya apa. Tapi dia itu tidak tidak pelit tenaga, ya. Dia mudah membantu, ringan memberikan pertolongan kepada orang lain, ya. Jadi DSB, jadi ketua RT, ya pak, ya. Gajinya 300.000 per tahun, ya kan? Kalau di Sleman tuh bapak ibu ya, mungkin sumber daya berlimpah karena orangnya itu merasa bahagia. Makanya benar nih. Kenapa diberi nama happy umroh itu pilihan yang cerdas Pak Eko ini, ya? Karena happy itu memang adalah tujuan kita di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu. Betul nggak Bapak Ibu? Iya. Nah, kita lompat Bapak Ibu, karena kita terbatas. Kita lihat Bapak Ibu yang berikut. Ini bisa masuk, Mas? Keluar ya? Nggak keluar. Kita ketik aja. Nah, yang kedua Bapak Ibu, kerja itu ibadah. Kenapa saya bilang begitu Bapak Ibu? Bapak Ibu sudah paham pasti. Tiap sholat kita baca sebuah pernyataan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Kata Ismail Al-Faruqi, hidup kita itu seperti sajadah panjang yang ujungnya itu adalah sakaratul. Tidak ada perbedaan antara kantor dan rumah, tidak ada perbedaan antara pasar dan masjid, ya. Semuanya satu kesatuan, ya. Maka Bapak Ibu, kita jadi DSB pun di sini sikapi sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah. Okay. Nah, bagaimana Bapak Ibu menerjemahkannya? Saya lompat Bapak Ibu, saya lewati slide ini. Saya ambil yang lebih praktis saja. Baterainya habis. Nah, langsung sini Bapak Ibu, gimana ikhlas dalam bekerja itu? Satu Bapak Ibu, pandanglah pekerjaan sebagai ladang ibadah kita, Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, sikap rendah hati di dalam kita melayani. Jadi berkhidmat itu, melayani itu sesuatu yang memuliakan kita. Jangan pernah menganggap ketika kita melayani itu berarti kita lebih rendah dari orang lain, ya. Tapi melayani itu sebenarnya adalah satu sikap yang luar biasa. Kita ini sebenarnya saling melayani. Hari ini saya melayani ibu-ibu, betul Bu? Lain waktu ibu melayani yang lainnya dan seterusnya. Kita itu saling melayani. Bahkan Allah pun melayani kita. Betul Bapak Ibu ya? Iya. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, jangan mengeluh manakala keadaan tidak seperti yang apa kita harapkan. Kadang Bapak Ibu ketika kita sudah berusaha susah payah memberikan yang terbaik, jangankan ucapkan terima kasih. Betul Bu? Yang terjadi justru yang dibicarakan hal yang kurang baik. Nah maka di situ kadang-kadang turut rasa ikhlas kita di dalam kita bekerja. Ya kepada Bapak Ibu mandiri, tidak perlu pengawasan karena memang kita DSB ini kan ya pengawasannya langsung kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya koridor, punya aturan main, semuanya itu tergantung pada kita. Nggak perlu terus dikawal Mas Ismail, dikawal Pak Eko. Kita harus memiliki kemandirian sebagai individu. Nah, maka Bapak Ibu, insya Allah dengan seperti ini kita itu menunjukkan keikhlasan kita dalam bekerja. Pak Bu, ada sebuah cerita yang pernah saya baca ketika Rasulullah bertemu dengan seorang sahabat, beliau namanya Sa'ad bin Mu'adz al-Ansari. Beliau terkesiap karena tangan Sa'ad itu hitam, kasar, dan kapalan, Bapak Ibu. Nabi nanya, ya Sa'ad, kenapa tanganmu seperti ini? Beliau menjawab, ya Rasul, tiap hari saya bercocok tanam di ladang saya. Mungkin karena itu ya Rasulullah, atau karena terik matahari, tangan saya seperti ini. Bapak Ibu, Nabi mengambil tangan Sa'ad, beliau cium, dan beliau katakan, ya Sa'ad, tangan inilah yang akan mengantarkanmu ke pintu surga. Lihat tangan Bapak Ibu, hitam tidak kira-kira? Kapalan tidak? Enggak, ya. Karena bukan laptop, ya, bukan lihat duit, ya. Yang enggak harus hitam dan kapalan, ya. Maksudnya betapa Rasul sangat menghargai orang yang bekerja. Pokoknya jangan udat-udut, leda, lete, pelonga, pelongo, turak-turuk. Itu nggak bisa kita kerjakan. Ya harus dijemput rezeki, Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, untuk bekerja dengan ikhlas ini kita harus naikkan level orientasi kerja kita. Ya, ini sedikit saya berikan wawasan tentang psikologi positif, Bapak Ibu. Level paling bawah orang bekerja, Bapak Ibu, ketika kita bekerja itu semata-mata mengejar materi. Ya, pokoknya yang dinanti-nantikan dari DSP ini dapat apa, Bu? Materi. Ya, apa bentuknya namanya, Bu? Halo? Ujra. Mungkin di nomor akan wajah. Gitu ya, Bu, ya? Materi. Boleh nggak, Pak, Bu? Ya boleh. Dan itu menjadi sesuatu yang lumrah kita dapatkan, Pak, Bu, ya? Nah, cuma Bapak Ibu, kalau kita berhenti di situ, Bapak Ibu, maaf sekali, kita bekerja itu biasanya sekadar bertahan hidup. Maaf ya Bapak Ibu ya, ada orang yang bekerja itu sebenarnya dia sudah sebel, karirnya nggak naik, gaji nggak beranjak naik juga, tapi tidak mau keluar, Pak, tidak mau keluar. Jadi kalau ada nggak Bapak Ibu pernah ketemu nggak? Ada orang kerja di situ, kerjanya asal-asalan, sakarpi, sering ngeluh, tapi diminta keluar nggak mau keluar, Pak. Ada nggak, Pak? Banyak. Saya itu sering diundang di geologi UGM, di teknik UGM, ya. Itu banyak ketemu orang kayak gitu, Bapak Ibu. Dan SDM-nya selalu ngeluhkan mereka ini, Bapak Ibu. Kalau saya tanya, loh Pak, jenengan kenapa nggak keluar? Loh Pak, kalau saya keluar nanti saya kerja di mana? Istri saya harus makan, harus ngepol dapurnya, ya kan? Gitu. Gak bisa dong Pak. Loh, daripada jenengan ngeluh terus kayak begini, nah, Bapak Ibu, orang yang begini ini di level mana Pak? Materi. Ya, dia bertahan karena sekadar mendapatkan materi. Maka Bapak Ibu lakukan pergeseran paradigma. Jangan lihat dari sisi materi, naikkan ke level lebih tinggi. Bekerjalah supaya kita bertumbuh menjadi lebih baik. Pak Bu, kita beruntung ada Ustadz Ismail yang mengawal kita. Di sini banyak guru-guru tempat kita saling berbagi, saling bertanya. Betul nggak Bapak Ibu? Artinya apa? DSB ini harus menjadi organisasi pembelajar. Kita bisa saling bertukar pengalaman, bertukar ilmu, bertukar keterampilan. Kita tumbuh bareng-bareng, ya kan? Nah, ketika orang melihat itu sebagai nawaitunya dalam bekerja, Bapak Ibu, dia naik kelas. Tidak sekadar survive, insya Allah dia meraih yang namanya sukses. Tapi yang paling tinggi Bapak Ibu, ketika orang bekerja itu sebagai calling, sebagai panggilan jiwa. Ya, saya pernah bertanya pada seorang dosen yang satu kereta api dari Malang ke Jogja. Ya, saya tanya, kenapa Bapak memilih bertahan ngajar sampai saat ini walaupun di Jakarta sana keadaannya seperti itu? Pak,
Saya merasa jadi dosen itu sebagai jembatan masa depan bagi mahasiswa saya. Kalimat itu menyentuh saya, Bu. Jembatan masa depan. Indah Bapak, ya? Iya. Nah, Bapak Ibu pun sama. Jangan lihat sebagai ujrohnya tadi, Bu. Iya. Tapi lihat apa? Bapak Ibu sedang mengantarkan hamba-hamba Allah menyempurnakan keislamannya. Itu tujuan yang jauh lebih mulia dan lebih bermakna dibandingkan tujuan-tujuan yang lain. Dari situlah Bapak Ibu akan sampai pada puncak orientasi tertinggi ketika kita bekerja itu sebagai sebuah calling, sebagai panggilan. Ya, begitu Bapak Ibu, ini waktunya terbatas sekali, perlu berbagi dengan Bapak Ibu yang lain, dengan Pak Eko juga. Saya tutup dengan sebuah cerita, boleh Bapak Ibu? Suatu hari Bapak Ibu sekalian, baginda Rasul didatangi seorang sahabat beliau. Dia ngomong sama Rasul, ya Rasul, saya ini orang paling miskin di antara sahabat-sahabat. Bolehkah ya Rasulullah, saya meminta-minta kepada mereka? Nabi tidak menjawab, tapi balik bertanya, apakah kau punya sesuatu yang berharga di rumah? Ada ya Rasul. Kalau begitu pulang, ambil sesuatu yang berharga itu, berikan kepadaku. Bapak Ibu, sahabat tadi pulang, dan kemudian dia membawa 2 buah benda Bapak Ibu. Yang pertama dia bawa gelas tembikar, yang kedua dia bawa selimut sekaligus alas tidur. Ya Rasul, ini 2 benda berharga yang saya miliki. Bapak Ibu, diambil Rasulullah, Nabi menghadap pada sahabat yang lain. Sahabat suku sekalian, siapa di antara kalian yang bersedia membeli 2 benda berharga milik sahabat kalian ini? Singkat cerita Bapak Ibu, lakulah masing-masing barang tersebut seharga 1 dirham atau terkumpul 2 dirham. Nabi ambil, diberikan pada sahabat tadi. Yang 1 dirham kau belikan keperluan rumah tangga. Yang 1 dirham belikan kampak, cari kayu bakar, jual pada orang yang membutuhkannya, jangan temui aku 10 hari ke depan. Bapak Ibu, sahabat ini menunaikan titah Rasulullah, dan hari ke-10 beliau datang kepada Rasulullah yang mengatakan, ya Rasul, saya mendapatkan 10 dirham dan mengumpulkan kayu bakar. Nabi tersenyum, lalu beliau mengatakan, sungguh apa yang kau dapatkan dengan cara seperti ini jauh lebih terhormat ketimbang engkau meminta-minta kepada saudara. Ya, maka Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan menjadi DSB ini jalan kita menjaga martabat kemanusiaan, kehormatan kita sebagai hamba Allah. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Tepuk tangan Bapak Ibu, boleh ya? Kita sudah mendapatkan pencerahan ya. Ini masih banyak sebetulnya slide. Baru 3 slide ya. Namun kita cicil sehingga setiap ada pertemuan selalu ada nutrisi jiwa untuk kita semua. Para penumpang yang terhormat, pesawat sudah lengkap, mohon tiketnya ditunjukkan untuk keberangkatan perjalanan di yang kedua. Bagi yang tidak membawa tiket, kami persilakan berada di luar. Ya, coba dilihatkan tiketnya ada. Nah, coba pegang pundaknya sebelah kanan. Sahabatku, saya doakan tahun ini panjenengan punya tiket umroh. Amin. Gantian sebelah kiri. Sahabatku, saya juga rindu ke Baitullah. Sama-sama aja yuk. Sudah daftar belum? Daftar dong. Langsung salami kanan kirinya. Saya daftar hari ini. Sudah daftar nih? Satu pesawat. Baik ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih Ustaz Kiki. Kita baru isi banyak. Oh iya, mari. Ya, sebagian kita mohon. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan perjalanan kita, Bapak Ibu ya. Jadi sesi pertama penguatan, penambahan nutrisi supaya kita ini punya bekal untuk perjalanan.
Dari sekian banyak yang disampaikan Ustadz Kiki, kita rangkum, maka catatan besarnya kita jadikan orientasi kerja kita sebagai ibadah. Setuju ya? Sebagai ibadah dengan level 3 atau tertinggi, yaitu panggilan jiwa. Jadi kita ini mensyiarkan Baitullah karena keterpanggilan. Maka kalau tadi ada urutannya, level 1 materi dapat ujroh, level 2 adalah pembelajar ya, dapatnya sukses, level 3 terpanggil, dapatnya adalah happiness, happy ya, kebahagiaan. Maka ini kalau lama-lama nama happy ini jadi menarik ya dibahas. Maka umrah bersama happy umrah ya, supaya naik level. Nah, maka yang ketiga ini berarti kalau kita naikkan levelnya, saya datang, saya siar karena level keterpanggilan. Kira-kira yang 2 dan 1-nya dapat apa tidak? Kalau tadi level 1 dapatnya materi saja, level 2 dapatnya sukses dan materi. Level 3 kalau kita naikkan, saya datang karena keterpanggilan, dapat 3-3-nya atau hanya dapat happy-nya? Ketiganya. Coba tepuk sebelah kanannya, jenengan yang mana? Yang mana? Yang 3. Maka DSB Happy Umroh telah menetapkan kenapa bersyiar Baitullah, kenapa bekerja, karena keterpanggilan jiwa. Tepuk tangan buat itu. Ya. Maka izin sebelum Pak Eko ya, habis ini, maka Bapak Ibu, saya ingin menayangkan satu video ya. Ada namanya, kita punya jingle ya, tinggalnya Happy Umroh. Masya Allah. Sudah kelihatan belum ya? Oh, belum. Belum bisa. Kabelnya baru pindah di sini ya. Iya, Masya Allah. Baik Bapak Ibu ya. Izin kalau ada wajah-wajah yang terekam ya. Ya. Ini ada beberapa. Jadi Bapak Ibu sambil membayangkan. Ada yang kenal payung ini? Kenal banget? Yang belum kenal, inilah payung di pelataran Masjid Nabawi. Maka doa saya, Masya Allah, saya doakan tahun ini, tahun ini berteduh di bawah payung Madinah.
Happy umrah. Insya Allah di sini happy, di sana happy. Alhamdulillah. Masih ada yang belum terbiasa gerakan tangannya. Makanya rekeningnya juga belum terbiasa tutup.